Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat TRS Voice. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar membuat rumah. Jadi membuat rumah itu memang nanti kita serahkan pada ahlinya, pada tukang, tetapi langkah awal kita harus belajar dulu, mencari pengetahuannya. Kita ibaratkan kalau kita membuat baju dengan harga 100.000 sampai 150.000, kalau kita ternyata salah, jadi rusak, menjadi tidak enak dipakai dan kita kecewa. Dengan bayangkan kita membuat rumah dengan ratusan juta, ya, dengan ratusan juta, kalau kita serahkan begitu saja, kita tidak punya pengetahuan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Kemudian berdasarkan perkembangan properti, pembuatan arsitektur rumah itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Tinggal kita mencari pilihan, teman-teman. Pilihan kita mau rumah yang bagus tapi biaya yang dekat. Di sini saya tidak mengajak Anda, hanya menginformasikan, karena memang saya bukan tukang, tapi saya sudah beberapa kali mengalami pengalaman untuk membuat rumah. Yang ingin saya ceritakan adalah dikala saya ingin membuat rumah renovasi rumah lantai 2. Waktu itu memang kita bayangkan dana tidak cukup. Kemudian saya mendapatkan informasi di internet, ternyata membuat lantai 2 itu bisa disiasati dengan kekuatan yang ya dijamin. Menurut saya ini kuat, karena dulu saya ingat waktu masa kecil tetangga saya itu mempunyai rumah lantai 2 hanya dengan papan bisa kuat berpuluh tahun. Nah, ini gambarnya, teman-teman. Jadi 2,5 tahun yang lalu ini masih ada ya. Ini saya akhirnya memberanikan membuat rumah lantai 2 dengan dak bata ringan. Saya waktu itu juga belum tahu. Akhirnya saya memberanikan diri, karena kalau membuat konvensional yang jelas saya tidak mampu. Karena ini ada 80 meter persegi itu, kalau konvensional biayanya hampir 65 juta. Sedangkan kalau menggunakan bata ringan kisaran 50-an juta. 45 sampai 50 juta. Jadi gambar di situ itu waktu itu tukang saya, ini saya perlambat ya. Saya sambil ngomong biar bisa dimengerti. Itu intinya ada besi. Jadi yang jelas kalau kolom-kolom harus dibuat kuat ya, seperti kita biasa membuat kolom lantai 2, kolom dari cor, kemudian ditumpangi besi UNP. Gambarnya seperti ini. Itu besi UNP sebagai belandar, kemudian ditumpangi besi siku ya. Besi sikunya seperti ini, kemudian digandeng jadi 2 ya. Ini besi siku waktu itu 4x4, harganya waktu itu masih sekitaran 65.000, sekarang nggak tahu. Kemudian ini UNP 10, waktu itu harganya 400.000 ya. Seperti ini gambarnya. Lah seperti itu, dilas itu, ditelusup-telusupin dilas, akhirnya jadinya gambarnya seperti ini, teman-teman. Setelah jadi itu bingung saya, kalau itu di plafon menghabiskan biaya 200 kali 80, 16 juta. Ternyata itu akhirnya diplamir, besi-besinya juga dipamer. Lah ini jadinya sudah jadi seperti ini. Ya, ini video saya yang lama ya. Ya halus kan, nggak usah plafon, berarti menghemat uang 20 juta, 16 juta ya. Ini jadinya ya. Jadinya seperti ini. Ini tukangnya. Kemudian nanti ada video lain juga tentang memelamir. Jadi
tidak perlu di plafon ternyata juga sudah bagus menurut saya. Karena memang untuk membuat rumah dengan dak bata ringan itu karena memang hemat biaya ya, meminimalisir biaya. Teman-teman, saya ingin memberikan ini gambarnya. mungkin bisa berguna bagi Itu di pelamir, mulanya hanya ingin melamir batanya ringan saja, tapi ternyata besinya ditutup juga sudah menjadi bagus. Nah, teman-teman, sekali lagi ini pengalaman saya teman-teman, saya tidak mengajak. Tapi kalau Anda ingin membuat rumah seperti saya, silakan saja. Jadi ini namanya berbagi ya, kita berbagi. Nah, itu di pelamir agak tebal, jadi biayanya sangat murah dibandingkan membeli plafon. Seperti itu. Masih setengah jadi, masih besinya masih agak kelihatan. Setelah diulang 2 kali selesai. Jadi biaya plafon 16 juta paling murah itu. Ini hanya sekitar 3 jutaan, 3,5 juta plus tukang. Ini sudah selesai bersih, dicat nanti juga. Ini teman-teman ya, monggo saja. Ini jadi pengalaman saya informasikan. Kalau menurut saya, ya kalau kita diskusi tidak ada selesainya, kuat atau tidak, di atas itu hanya dilewati orang saja. Yang penting balok gantungnya kuat. Jadi kita bayangkan balok gantungnya kuat, dan itu hanya ditumpang-tumpangkan. Kita membayangkan belabak atau papan zaman dulu. Seperti itu. Kalau kita banyak diskusi tidak ada selesainya. Ya, pasti pendapat banyak sekali. Nah, jadi ini hasilnya. Cukup di pelamir saja sudah seperti itu. Tinggal mengecat itu, pasti ada warna kuning-kuning ya. Cat-cat. Nih, demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya seperti ini teman-teman, lantai 2 ya. Ini tangganya ya. Sampai jumpa.